tidak sibuk, langsung sampaikan maksud kita. Bro, gue lagi ada project nih. Lagi cari 4 partner. Tadi CP berapa? Berapa partner? Berapa? 4 partner nih buat jadi tim inti, buat kerjaan projectnya. Nilai projectnya sekitar 100 juta per bulan. Karena kuotanya tinggal 1 partner lagi. Bisa ketemu hari ini atau besok, hari Senin atau Kamis, hari Rabu atau Sabtu, ya, hari ini atau ini. Kenapa dikasih 2 waktu? Karena kebanyakan orang bikin janjian, bisa ketemu enggak? Enggak. Selalu kasih pilihannya iya dan tidak. Kasih pilihannya iya dan iya. Bisa nggak ketemu hari Senin atau hari Rabu? Aduh, hari Senin ya, hari pertama itu masuk hari Senin tuh lagi sibuk-sibuknya sih bro. Hari Rabu gue ada meeting, paling gue kosong hari Jumat. Oke, hari Jumat. Ya, bukan kita yang memutuskan dia ketemunya hari apa. Kita coba ngasih pilihan. Jadi Bapak Ibu dalam dunia bisnis jangan coba ngatur orang. Ya, jangan coba ngatur orang. Harus datang ya, besok ya. Orang langsung kabur. Karena bagi sebagian orang dia tidak suka diatur, apalagi tidak ada kepentingannya. Benar? Benar. Ya. Jamnya juga sama. Oke, kalau misalnya hari Jumat enaknya jam 10 pagi atau jam 3 sore? Jam 10 pagi itu persiapan mau Jumatan bro. Kalau jam 3 sore gue lanjutin kerjaan yang tadi gue tinggalin pas Jumatan. Paling pulang kerja jam 7. Oke, jam 7. Deal ya? Ya. Hari Jumat jam 7 malam. Dapat kan? Ya? Yes. Di saat dia sudah dapat nih, yang buat janji itu kita, bukan prospek. Oke. Di saat dia bilang yes, langsung bilang H-1. Oke bro, sampai ketemu hari Jumat ya. Nanti hari Kamis gue izin remind. Enak gak kalau ngomong gitu? Tahu nggak kenapa di sini ditulisnya? Anda lakukan konfirmasi kembali untuk memastikan janji Anda dengan prospek Anda maksimal H-1. Tahu nggak kenapa? Pernah kejadian nggak Bapak Ibu udah ngundang orang di hari-harinya nggak datang? Ya. Banyak? Banyak? Ya. Karena konfirmasinya di hari H. Ya. Betul. Bro, gue udah di kantor nih, gue tungguin ya. Ya sorry bro, gue ada urusan ini mendadak. Udah nyampe kantor, tiba-tiba dia batalin. Ngomong atau dari kemarin, gitu kan? Ya harusnya kita yang konfirmasi, karena kita yang merasa membuat janji sama dia, benar nggak? Dan ini juga berguna untuk persiapan Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya H-1 dengan Bapak siapa mas? Pak Suli. Misalnya nih, Pak Suli, mohon maaf mengganggu waktunya. Kalau nggak salah, besok kita ada janjian ya, ketemu jam 7 malam. Terus Pak Suli bilang, nolak Pak, ditolak Pak. Bapak ada acara, ada urusan. Kenapa Pak? Oh alah, alhamdulillah. Saya tuh kaget tadi Pak. Karena kalau Bapak jadi, saya keburu janjian juga sama orang. Untuk Bapak nggak jadi. Tapi bener ada memang, saya punya backupnya. Maksudnya? Bukan saya yang ditolak Bapak Ibu. Saya cuma konfirmasi ya. Pak, kalau nggak salah besok deh. Kalau nggak salah besok kita ada janjian ya. Kan itu konfirmasi ya. Saya nggak minta dia buat Pak jangan lupa ya besok datang ya. No. Saya cuma konfirmasi. Bukan minta jawaban dia datang atau enggak. Pak besok kalau nggak salah kita ada janjian ya jam 7 malam. Mohon izin Pak. Oh nggak bisa, saya ada urusan. Saya baru ingat, saya pengen ngabarin tadinya. Keburu kamu nelpon saya. Oh Pak, alhamdulillah kalau gitu, kalau Bapak lagi ada urusan. Ini saya tadi deg-degan Pak. Saya keburu janji sama orang. Terus saya ingat, ada janji sama Bapak. Ternyata Bapak nggak bisa. Makasih banyak ya Pak ya. Sih. Orang kan juga kayak gitu. Kira-kira orang kalau kayak gitu merasa diuber-uber nggak sama gitu? Next time kita bikin janji lagi diterima sama dia.
nggak kabur orang. Intinya dalam sebuah bisnis adalah jangan sampai orang lain memutuskan tali silaturahmi sama kita. Paham maksudnya? Paham. Dengan sikap kita yang terlalu terburu-buru, terlalu tergesa-gesa, orang lain nanti memutuskan tali silaturahmi. Ah, gue nggak mau ketemu dia. Dia setiap ketemu tuh sama orang yang gue bilang terus. Lu tahu gue udah bilang ini mahal. Nang batu ya ono Tapi masih tulisan ditawari terus. Putuslah tali silaturahmi terus. Benar nggak? Iya, mending mau diblokir ya kan dari dunia maya. Kalau diblokir dari dunia nyata kan keren, parah juga gitu ya. Seperti itu. Ya, jadi artinya kalau jawabannya yes, berarti Anda bilangnya gitu ya. Ya udah kan, izin Pak, izin Bro. H-1 gue konfirmasi ya. Buat reminder. Oke, siap. Ya. Tapi jika no, nih, Anda harus tetap optimis. Tinggal bilang, baik, terima kasih waktunya. Sehat selalu. Oke bro, thank you ya sudah ngasih waktu ke gua buat nyampein undangan gua. It's okay kalau lu nggak bisa. Sehat selalu ya bro. Selesai. Merasa dipaksa nggak tuh? nyaman. Bapak Ibu tahu nggak? Kenapa orang MLM dijauhin sama orang? Karena mau paksa. Tahu nggak? Hah? Tahu nggak kenapa dijauhin sama orang? Mau sukses nggak? Mau, ayo ikut. Apa MLM ya? Udah, kan mau sukses kan? Iya. Tuh kan bener MLM. Daripada lu kerja di situ nggak sukses-sukses. Banyak orang MLM di luar sana begitu. Betul? Ingat, MLM itu bisnisnya bagus, cuman yang ngejalaninnya kurang pendidikan. Pendidikan bisnis ya. Itulah hebatnya MLM. Kenapa? Karena MLM tidak pernah melihat latar belakang pendidikan. Kebayang, orang lulusan SD, cara komunikasinya pasti belum bisa begini. Makanya kita ajarkan gratis. Ya enggak? Kita ajarkan cara komunikasi bisnis. Gitu loh. Mipro ajarkan di cara komunikasi bisnisnya. Supaya Bapak Ibu dalam menjalin komunikasi dengan orang lain itu bisa enak. Sebetulnya yang jadi masalah adalah bukan orang nggak closing karena produknya jelek atau mahal, bukan. Orang tuh uang 357.500 Bapak Ibu, setiap orang punya. Cuma dia mikir, saya ngeluarin ini sama orang yang tepat. Kalau nggak tepat, apa yang saya keluarin? Iya. Jadilah orang yang tepat buat orang itu. Pasti dikeluarin gitu. Benar nggak? Orang tua kita aja kadang pengen ngasih duit ke anaknya gitu ya. Kita sebagai orang tua pengen ngasih duit ke anak. Kalau alasannya nggak dapat, nggak dapat, kita kasih kan? Enggak. Oh minta duit. Buat apa? Buat jajan es. Nanti batuk. Ya tapi pengen. Nggak keluar Pak. Coba kalau buat kebutuhan. Pak minta duit. Buat apa? Beli buku. Sekolah ini katanya nyuruh beli buku. Oke, berapa harganya? Sekian. Dicari Pak. Iya. Benar ya? Iya. Makanya kita harus jadi orang yang tepat buat si orang itu. Kita ngomongnya juga, ya tadi, makanya kenapa harus dibuat janji ketemu dulu. Untuk apa sih? Di saat Bapak Ibu sudah dapat jadwal ketemuannya, oh di hari ini tanggal sekian, Bapak Ibu prepare apa yang harus saya bawa untuk saya nanti presentasi dia. Jadi yang gak serba lupa gitu. Oh hari Jumat tuh saya ada mau presentasi jam 7 malam nih, ada janjian nih. Saya presentasinya adalah ini, masalah bisnis. Oke. Starter pack Mipro saya bawa. Produk saya bawa ya yang MDW 1 botol, yang kalau memang ada MDW saya bawa 1 botol aja. Kita butuh apa lagi nih? Mau demo? Silakan. Tapi jangan sampai demonya itu kayak tukang obat, Bapak Ibu. Tahu nggak tukang obat? Tiba-tiba ketemu orang yang bilang, Bu, udah tahu Milagros belum? Pak, udah tahu Milagros belum? Apa itu Pak? Ini Pak, Milagros. Coba Bapak pegang. Pertama orang ini nggak siap. Wih, hipnotis. Ya, pertama orang nggak siap.
Tapi kalau sudah ada jadwal yang kita jadwalkan jauh-jauh hari, orang ini siap. Mau diapain sama Bapak Ibu, mau di demo, mau ditarik-tarik, mau dinaik-naikin, biar diinjek-injek itu, orang siap. Karena dia sudah siap menerima informasi. Sepakat? Sepakat. Sepakat. Oke. Karena sama seperti yang tadi, ilmu yang tidak dipraktekkan itu tidak akan jadi apa-apa Bapak Ibu. Ya? Betul. Jadi dari daftar nama yang tadi Bapak Ibu tulis, sekarang Bapak Ibu telepon untuk buat janji ketemu. Telepon untuk buat janji ketemu. Tahapannya sama seperti ini. Kalau dia bilang lagi sibuk, oke bro, thank you, waktunya tutup. Oke? Siap. Ya, saya kasih waktu 10 menit. Saya kasih waktu 10 menit. Harapan saya adalah Bapak Ibu keluar dari pintu ini nanti, setelah selesai acara ini, Bapak Ibu udah dapat jadwal presentasi. Siap. Katanya mau CP. Siapa yang mau kayak angkat tangannya? Saya. Kok nggak semangat yang tadi ya? Sekali lagi saya tanya, siapa yang mau kaya angkat tangannya? Saya. Oke. Tahu kan ilmu yang tidak dipraktekkan tidak akan bikin Bapak Ibu kaya. Oke, saya kasih waktu 10 menit. Jadi lakukan telepon kepada orang-orang yang tadi sudah ditulis. Kita bisa tahu nanti dapat janji apa enggak. Saya nggak minta hasil bakal dapat janji apa enggak. Yang penting dilakukan. Oke. Siap. Kita mulai dari sekarang. Silakan. 10 menit. Anda mau dapat 1 orang janji, 2 janji, 3 janji, 4 janji, silakan. Kecilin aja. Gak usah pakai musik, ayunan. Ya. Oke, 10 menit silakan Anda buat janji. Buat janji ya, bukan presentasi. Ingat, buat janji. Tidak presentasi di telepon. Ya. Buat janji. Sampai goalsnya adalah ketemu tanggal, hari, dan jam. Goalsnya ketemu itu. Ya. Oke, goalsnya adalah kita ketemu hari dan jam dan tanggal. Oke, goalsnya itu. Jadi tidak ada presentasi lewat telepon. Saya akan matikan, saya akan ngomong tanpa mic ya, biar Bapak Ibu lebih enak, biar nanti gak didengerin sama orang yang Bapak Ibu telepon. Silakan. Kalau nggak ada sinyal di ruangan ini, boleh ke bawah nyari sinyal. Boleh, boleh. Boleh, silakan. Ya. Sudah? Masih ada yang nelfon sebentar Bu ya. Masih ada yang nelfon sebentar. Nyolok. Bentar Bapak Ibu ya. Kalau masih ada yang nelfon, kita tunggu dulu. Ibu sudah? Oke, masih satu lagi. Dan nanti akhirnya terbuka. Kayak gitu. Itu pertanyaan awal ini. Ya, ini adalah kalau pertanyaannya ini enak Bapak Ibu, masuk ke dalam si orangnya, diterima sama orangnya, Bapak Ibu presentasi apapun didengerin sama dia. Ya. Makanya kita lihat nih. Pak, kerja Bapak di sini kerja atau gimana Pak?
Iya saya lagi nunggu bis ini mau ke kantor saya. Oh gitu, kantornya di mana? Udah berapa lama Pak kerjanya? Itu nanya. Berarti arahnya kemana? Kayak nawarin bisnis. Apapun. Ya. Dan saya yakin ini sudah sering dilakukan sama Bapak Ibu sebelum join Milagros pun sering dilakukan. Nanya basa-basi. Benar nggak? Ya kan ya? Apalagi ibu-ibu nih. Anaknya sekolah SD, naik ke SMP. Itu kan ketemu lingkungan baru. Ibu-ibunya juga kenal dengan ibu-ibu baru. Basa-basi kan situ kan? Sampai akhirnya akrab, bikin arisan bareng, kongko-kongko bareng, hibah bareng. Sekarang hibahnya diganti sama bisnis bareng. Maksud saya, apa yang kita kerjakan di Milagros sebenarnya kita lakukan sehari-hari. Cuman kadang di saat kita sudah ada di Milagros, di dalam pikiran kita fokusnya adalah closing. Fokusnya adalah terjual. Fokusnya adalah untung. Harusnya fokusnya adalah menambah relasi. Karena dengan menambah relasi, makanya ada pepatah bilang, semakin banyak relasi, semakin banyak silaturahmi, memperpanjang silaturahmi, memperbanyak rezeki. Maksudnya tuh itu. Kita bersilaturahmi. Jadi jangan apa-apa ketemu orang langsung todong gitu ya. 50.000 plus bonus pasangan. Janganlah ya. Seperti itu. Jadi artinya inilah presentasi Bapak Ibu. Karena di saat kita melakukan presentasi next. Nah, ini ada hukum presentasinya. Ini ada hukum presentasinya Bapak Ibu. Ya, di saat kita melakukan presentasi, itu jawabannya antara ya dan tidak. Benar nggak? Memang banyak yang nolak, tapi saya yakin pasti banyak yang menerima. Jadi nggak fair kalau kita bilang saya sudah presentasi Pak, tapi banyak yang nolak. Yang terima nggak ada, berarti presentasinya sedikit. Yes, bisa jadi. Karena Pareto itu berjalan. Anda sponsor, Anda presentasi 10 orang, paling bagus join 2 orang. Jadi kalau Anda bilang saya sudah presentasi banyak Pak, tapi nggak ada yang join, nggak banyak. Ya, oke. Jadi ya dan tidak. Dari ya ini keluarlah ada member aktif, ada member pasif. Tahu member pasif? Tahu nggak member pasif apa? Member yang cuma minum, user doang. Datang ke pertemuan nggak pernah, jalanin bisnisnya juga enggak, cuma minum aja. Minumnya juga 3 bulan sekali mungkin. Pas lagi butuh aja, itu namanya pasif. Benar nggak? Artinya kalau yang aktif ini, ya tadi 4 orang yang jadi CPA nanti, calon CPA nanti, itulah orang-orang aktif. Dia menjalankan konsep bisnisnya, dia menjalankan parameternya. Itulah orang-orang aktif. Pasti lebih sedikit. Makanya kita cuma butuh 4. Sisanya dari sekian banyak kali daftar nama yang Bapak Ibu tulis yang dipresentasi pasti jadi pasif atau jadi pelanggan atau enggak sama sekali. Tapi jangan berhenti sampai situ. Kalau ada orang yang join jadi member Bapak Ibu pasif, berikan informasi apapun itu. Kalau ada pertemuan di RTC, ada home sharing gitu, infoin. Jangan punya pikiran dia mah nggak pasti nggak datang Pak, orang dia cuma minum doang. Jangan jadi dukun Bapak Ibu. Sekarang dukun lagi rame tuh, ya kan ya? Jangan jadi dukun. Siapa tahu pas kita nyampein informasi yang keberapa kita nggak ngerti nih, nyampein informasi ke orang pasif, tiba-tiba dia lagi punya masalah dan nyari solusi. Terus kita nyampein informasi, iya ya, saya kan udah beli Milagros ya, saya kan sudah member Milagros ya, kenapa nggak saya pelajarin? Respon langsung. Jadi jangan didiemin. Terus jangan infonya jangan cuma gini, Bu, Milagrosnya masih ada. Itu bukan info, itu nagih. Ya, jangan info itu cuma Bu, apa kabar, sehat, Bu mau ngasih info. Kebetulan hari ini hari sekian, tanggal sekian, jam sekian di sini
ada acara Milagros, Bu. Karena ibu sudah jadi member Milagros, wajib buat saya kasih tahu informasinya. Kalau ibu bisa datang, tolong konfirmasi. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Lengkap, tegas, jelas, enak. Diterimanya enak. Ada pertemuan nih, mau datang nggak? Biar sukses. Ya, kayak gitu. Jadi kalau yang pasif dikasih informasi itu. Nah, bagaimana dengan yang tidak? Setelah dipresentasi dia tidak join. Ada dua kemungkinan. Jadi pelanggan. Pelanggan itu artinya dia konsumsi produknya tapi tidak mau member. Ada? Banyak? Banyak, Pak. Tapi saya daftarin aja. Jangan dipaksain, Pak. Jangan dipaksain daftarin. Kalau memang dia cuma main jadi pelanggan. Tapi kalau memang dia ngasih KTP ya daftarin. Gitu ya. Apa yang kita lakukan? Sama, ngasih info. Lakukan hal yang sama. Karena bapak atau ibu pernah beli Milagros dari saya ya. Walaupun dia belum member ya. Pernah beli Milagros, pernah beli produk Milagros dari saya mau kasih informasi. Ada pertemuan tentang produk baru kami yang bernama Intensive Renew Series. Tempatnya di sini, ini di sini. Kebetulan saya punya tiket free-nya, mungkin dari kupon. Tolong dikonfirmasi ya Bapak Ibu, ya Bu ya Pak ya. Karena tiket gratisnya hanya terbatas untuk 5 orang. Tapi kalau nggak mau pun nggak apa-apa. Enak. Kita sabar di situ Bapak Ibu. Kita tuh sabar dalam membantu penyusunan kata-katanya. Kita belajarnya di situ. Saya yakin kalau orang dikasih kata-kata ramah seperti itu, dia akan balik ramah sama kita. Pasti dibales. Oh iya ibu, terima kasih informasinya. Mohon maaf, saya kayaknya nggak bisa datang kalau tanggal segitu. Tapi respectnya dapet. Dia akan respect sama kita. Jadi jangan cuma nelfon, ngubungin WA tuh cuma nanya, Milagros udah habis belum Bu? Mau beli lagi enggak? Mau beli lagi enggak? Kebetulan saya mau lewat sini nih, mau sekalian diantar enggak? Gebok juga tembok. Ya, canda ya Bapak Ibu ya, canda ya. Artinya, ya itulah pelanggan gitu loh. Tapi kalau yang tidak, nah, udah dipresentasi, nggak mau juga. Ya udah nggak apa-apa, nggak jadi member, nggak mau juga. Botolan nggak mau juga. Sampai botol spray juga, dia bilang nggak mau. Jangan stop sampai di situ Bapak Ibu. Ya tadi, minta referensi. Ya udah, nggak apa-apa. Saya hormati keputusan pilihan Bapak atau Ibu. Tapi boleh nggak saya minta tolong satu hal? Minta tolongnya nggak minta dia ngeluarin duit. Apa minta tolong? Saya yakin teman-teman Bapak atau Ibu pasti ada yang butuh dengan produk saya. Ada nggak di antara teman-teman Bapak Ibu yang lagi sakit? Yang berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh, yang dia lagi sakit berat, yang lagi sakit hati nggak bisa pakai Milagros, bisanya pakai bonus, ya. Apapun kita berikan spesifikasi orangnya, supaya karena kalau diberikan spesifikasi orangnya kita langsung nyari Bapak Ibu, otak manusianya langsung nyari. Kalau kita bilang ada nggak temen 5 orang? 5 orang banyak sama saya mah, cuman buat apaan? Ya buat saya kenalin ini. Kenalin apaan? Milagros. Nggak ada yang mau pasti kalau kayak gitu mah. Ya, responnya pasti kayak gitu. Nggak bakal ada yang mau kalau nawarin bisnis beginian mah. Tapi kalau kita bilang ada nggak orang yang lagi berobat tapi nggak sembuh-sembuh, itu perintah langsung ke otaknya dia. Nyari dia otomatis. Ya, otak manusia itu udah didesain, dia akan mengikuti dari perintah yang diberikan. Ya, kan mengikuti perintah yang diberikan. Jadi setiap kita ngomong apa dia akan nyari. Walaupun dia nggak berusaha nyari, tapi otaknya itu berusaha nyari. Ada nggak yang kemarin habis di PHK gara-gara pandemi? Ada nggak teman kamu
yang pernah minjem duit ke kamu tapi belum dibalikin. Biar aku bantu, biar dia punya duit dan bisa balikin duitnya ke kamu. Wih, seru sih. Seru. Paham maksudnya? Kita berikan itu. Nih, referensi. Gak usah banyak-banyak, 5 aja. Makanya kita tadi kasih tahunya begitu. Di saat Bapak Ibu dapat 5 referensi ini, lakukan lagi presentasi. Di saat dapat referensi ini, lakukan lagi presentasi. Kalau ada yang join 1, apa yang Bapak Ibu lakukan? Kembali sama yang kasih referensi. Ya, kalau kita dapat ini, kembali sama yang ngasih referensi. Kalau nggak dapat, ulangi lagi siklusnya. Misal dari 5 ini nggak ada yang join, tapi dapat lagi referensi, masing-masing 5. Di saat lapis ketiga, ternyata ada yang join, balik lagi ke lapis kedua. Bro, Pak, maaf, ini yang Bapak referensikan ternyata beli. Bapak mau jadi sponsornya atau enggak? Karena kalau Bapak jadi sponsornya, Bapak punya potensi bonus sekian. Oh enggak, ya udah, enggak apa-apa Pak. Terima kasih. Balik lagi ke atasnya lagi. Yang pertama kali kita presentasi. Pak, kan Bapak mereferensikan saya, salah satunya namanya Pak ini ya. Pak ini mereferensikan lagi Pak. Dan yang direferensikan beli. Bapak mau jadi sponsornya enggak? Kalau Bapak mau jadi sponsornya, potensi bonus yang Bapak dapat kalau orang ini aktif sekian. Ya, potensi saya mau. Makanya bahasanya adalah potensi. Orang tuh seneng melihat ada uang di depan mata. Menarik. Ya, tahu nggak kenapa orang nggak mau join di awal? Karena dia berpikir ini nggak jalan bisnisnya. Tapi di saat dia ngereferensi dan ada yang closing, berapa kemarin joinnya berapa? Bukan nggak punya duit Bapak Ibu. Manusia itu bukan yang nggak punya duit. Walaupun benar-benar dia nggak punya duit, dia pasti nyari. Contoh, di bawah itu ada mobilnya Pak Andi Bawono. Tahu? Toyota Fortuner terbaru. Harganya berapa? Berapa? 600 juta. Secondnya berapa kira-kira? Kan second ya, dari pakai Pak Andi ya. Di mana? Saya mau itu. Secondnya kira-kira berapa kira? 400 juta. Anggap 400 juta ya. Ternyata Pak Andi kalau udah bosan sama yang itu pengen ganti yang lebih mahal, dijual. Tapi dijualnya bukan 400 juta. Dijualnya 150 juta. Mau diambil nggak? Punya duitnya emang. Terus gimana? Orang kalau udah kelihatan untungnya, dia nyari. Orang kalau udah di depan mata dia, 150 juta, pasaran 400 juta, gue cari, gue utang-utang gak apa-apa deh. Karena udah kelihatan untungnya. Sama seperti tadi, dia udah dapat referensi member, yang referensi join, udah kelihatan sama dia untungnya. Bonus sponsor 50.000, kalau ini berjalan, Pak, ini saya pastikan dia berjalan, Pak. Karena dia senang banget sama produknya, udah cocok banget sama produknya. Kalau ini jalan Pak, potensi Bapak bonus generasi loh, 24 juta Pak per hari. Potensi bonus generasi aja. Orang sudah, beneran itu modelnya berapa? Ya kemarin sih ada customer plan gold diamond. Yang paling murah berapa? Ya kalau Bapak melihat potensi mah ya, menurut saya yang diamond yang bagus, enak kita. Negosiasi, itulah bisnis Bapak Ibu. Bisnis itu semuanya tentang negosiasi. Gak mau juga, ya gak apa-apa. Udah dapet closing kan ya. Rugi gak Bapak Ibu kalau misalnya 2 orang yang di atasnya gak join? Dapat kan? Itu namanya meminta referensi kalau tidak jadi. Kalau udah tidak, ya udah jangan baper. Emang bukan rezekinya dia dan bukan rezeki kita juga. Kan gitu ya? Ya, banyak orang baper itu, tahu nggak kenapa jalanin bisnis banyak orang yang baper? Karena berharap itu tadi, berharapnya lebih, tapi kerjanya sedikit. Berharapnya tinggi, tapi kerjanya sedikit. Itu yang bikin baper.
Jadi pas di saat dapat satu prospekan pengen, wah pengen nih, nggak mau beli, lapar langsung. Ya, seperti itu. Oke, ini adalah hukum presentasi. Next, Pak, nggak nyampe nih, besok saya buang. Nah, dari semua yang saya ceritakan, Bapak Ibu, inilah lingkaran aktivitas kita. Ya, dari mulai membuat daftar nama, impian saya yakin Bapak Ibu punya. Punya kan? Punya nggak? Punya impian? Punya. Saya mau percaya ya, Bapak Ibu pasti punya impian. Nanti tinggal cek update konsultannya. Setelah kita punya impian, yang kita lakukan adalah membuat daftar nama, terus melakukan janji ketemu seperti tadi, lakukanlah presentasi. Habis itu follow up atau tindak lanjut, hilang. Setelah itu lakukanlah duplikasi. Ya, lakukanlah duplikasi. Kenapa kemarin-kemarin kita tidak bisa diduplikasi? Karena kita melengkap yang ini, malah melengkap sama yang ini. Apa? Orang asing kita hajar. Orang yang nggak kita kenal kita hajar buat langsung presentasi. Saya yakin Bapak Ibu punya mental yang kuat. Mitra Bapak Ibu punya mental yang sama nggak? Itu yang nggak bisa diduplikasi Bapak Ibu. Tapi kalau pakai begini, jadi mitra yang mentalnya belum kuat pun dia bisa duplikasi caranya. Oh, tulis daftar nama dulu. Oh, habis itu bikin janji ketemu. Saya punya persiapan. Oh, habis itu saya presentasi. Dibantuin juga cara presentasinya, diajarin juga cara presentasinya. Orang ready. Itu yang bisa bikin duplikasi. Ya, seperti itu. Jadi ini lingkaran aktivitasnya. Next. Lingkungan akan membentuk Anda. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya impian, sama di sini yang impiannya pengen terwujud angkat tangan. Oke. Berkumpullah dengan orang-orang yang punya impian yang besar juga. Berkumpullah dengan orang-orang yang impiannya juga pengen terwujud. Ya, ada di mana itu? Next. Ini ya, pertemuan-pertemuan yang direkomendasikan. Hilang. Di sini absen Pak. Bu, bisa sini Bu. Udah belum? Belum. Udah. Salahin teknis Bu. Pertemuan yang pertama adalah home sharing, yang kedua ada miracle seminar, ada technical meeting, ada M-Grow seperti sekarang, miracle grow, ada miracle dream dan gathering. Next. Bentar Pak. Sabar Pak. Ya. Hore. Cing. Hore. Tetap ya. Ternyata Infokusnya kalah sama saya. Nah, itu tuh. Amanah. Saya masih semangat, Infokusnya sudah lemas. Takut sama Pak Stanley. Udah ya? Oke, home sharing itu pernah datang ke home sharing apa ya? Pernah nggak? Pernah diundang sama ke home sharing apa ya? Pernah? Datang? Enggak. Enak banget ya. Pura-pura. Datang nggak? Enggak. Impiannya mau terwujud nggak? Kalau mau terwujud, nah kalau ada upline bikin home sharing, bikin tuh pakai mikir loh upline tuh, ya kan ya? Upline tuh mikir loh bikin home sharing tuh. Nanti saya bahas apa ya, gitu ya? Datang, dilakukan ideal seminggu 2 kali di rumah Anda atau upline untuk presentasi beberapa orang yang sudah buat jadi ketemu atau mengundang. Jadi tadi dari daftar nama itu salah satunya kan bisa diundang ke home sharing, benar? Jadi tanyakan upline Anda, ada home sharing kapan? Atau Anda mau buat home sharing sendiri dengan mengundang upline? Boleh. Pak upline, Bu upline, rencananya saya tanggal sekian mau bikin home sharing karena ada beberapa orang yang saya undang dari janji ketemu. Bapak bersedia untuk bisa datang ke sini? Tanya dulu. Aduh, saya nggak bisa karena ada acara lain. Ya udah, sendiri dulu aja. Ya. Ini home sharing. Next. Ada miracle seminar. Nah, ini pasti di Surabaya itu setiap hari Pak? Minggu. Jam 1. jam 1. Jadi dari daftar nama yang tadi Bapak Ibu tulis, kalau pengen ngundang ke MS hari Minggu jam 1. Jadi kalau misalnya Pak, kebetulan hari Minggu jam 1 saya ingin mengundang Bapak. Ya, bahasanya. Jangan kebetulan hari Minggu jam 1 ada acara Pak di kantor RDC Milagros. Saya ingin mengundang Bapak secara khusus untuk bisa mendengarkan paparan peluang bisnis dari perusahaan saya.
itu ngundang. Kalau yang selama ini dilakukan adalah ngajak. Mengundang dengan mengajak beda, Bapak Ibu. Oke. Diselenggarakan kantor edisi, selenggarakan di global untuk presentasi, ya Bapak Ibu udah ngerti lah. Next, technical meeting. Hilang lagi. Hadir dong. Ini diberhentiin itu. Hilang lagi Pak. Iya. Hilang semua. Matiin aja lampunya semua. Technical meeting ya. Technical meeting itu ada yang pernah diundang upline-nya untuk datang technical meeting? Kadang TM tuh online, offline gitu ya. Saran saya sih TM offline. Saran saya. Karena di technical meeting itu yang dibahas adalah Next. Nah. Kiri. ya, paradigma bisnis, mindset, cara buat dream book. Jadi kalau yang belum punya dream book itu diajak ke situ, punya mitra belum punya dream book, ajak ke situ buat bikin dream book. Cara bikin daftar nama, cara ngundang, penjelasan marketing plan dan penjelasan produk. Pak, cara buat daftar nama, cara mengundang kan ada di M Group. Kenapa ada di technical meeting? Ini ada alasannya Bapak Ibu. Ya, nggak semua orang baru mau langsung ketemu di ruangan seperti ini. Ya, jadi ajak dulu ke lingkup kecil. Setelah diajak ke lingkup kecil, dia dapat materinya, dia datang ke lingkup besar, dia akan bilang, oh benar sama yang disampaikan sama upline saya. Ternyata jalan bisnis itu sama begini. Saya pikir saya dibodoh-bodohi upline. Paham maksudnya? Ya, jadi kalau Anda ingin dapat penguatan, Anda jelaskan dulu, abis itu bawa ke sini sama, gitu ya? Itu namanya mengundang. Wah, udah aja ya? Udah aja Bu ya? Sebentar lagi ya. Izin. Next, biar cepat aja. Terus ada miracle grow seperti sekarang ini, ya. Next lagi, lanjut. Dan ada miracle dream, ya. Miracle dream itu dilakukan 3 bulan sekali, ajang penghargaan dan bukti orang sukses, nggak ada. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu pengen tahu bukti orang sukses yang sudah sukses di Milagros, yang melalui Mipro, bisa datang ke Miracle Dream. Siapa yang datang ke Miracle Dream Solo terakhir kemarin? Oke. Pengen ada Miracle Dream di Surabaya? Ya, itu. Pengen? Pengen lah. Kalau pengen, cara satu-satunya untuk itu bisa diwujudkan adalah dengan Bapak Ibu menjalankan tadi. Karena kelipatan dari yang tadi dilakukan, anggaplah sebulan ke depan, Bapak Ibu mengundang sehari 20, Bapak Ibu melakukan presentasi, pasti di bulan depan M-Grow-nya lebih dari ini. Dan saya yakin sih nggak semuanya akan melakukan itu. Tapi minimal orang barunya lebih banyak. Ya, minimal orang barunya lebih banyak. Kalau memang MD-nya mau diadain di Surabaya, ya, karena menurut saya MD itu bisa menjadi tolak ukur pekerjaan apa yang sudah kita kerjakan selama 3 bulan. Saya sudah maksimal atau belum? Kalau saya sudah naik panggung berarti saya maksimal. Saya akan tingkatkan lagi. Seperti itu ya. Next. Udah habis ya? Habis Udah Pak. close. Baik. Terakhir Bapak Ibu, banyak orang bilang bahwa bisnis itu dimulai dari keyakinan. Benar nggak? Di skip terus. Sampai ada cerita bahwa ada di sebuah desa mengalami kekeringan panjang, sampai kepala desanya itu undang rakyatnya untuk sholat hajat minta hujan. Ya, saking kekeringan panjang, minta sholat hajat minta hujan. Pasti sudah itu kan harinya datang ke lokasi sholat hajatnya, ternyata hanya 1 orang yang bawa payung. Nah itu yang disebut keyakinan Bapak Ibu. Sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu setiap hari kemana-mana bawa kartu mitra usaha nggak? Kalau kita pengen ada yang closing sehari 1, minimal setiap hari 1 kartu mitra usaha udah dibawa. Bawa, saya mau bawa. Hah? Bawa. Ya, yang udah bagus alhamdulillah. Yang belum ya. Kalau sehari kita pengen dapat, saya pengen sponsorin 4 nih. Bawa 4 kartu mitra usaha. Karena kartu mitra usaha itu kan tidak perlu bawa produk kemana-mana. Bisa langsung didaftarkan. Iya. Benar nggak? Itu dulu kan buat kunci kan. Iya. Artinya kalau kita yakin kita bisa sponsorin orang di bulan berjalan atau di bisnis ini, siapkan kartu mitra usaha di kantong kita kemanapun kita pergi. Karena kita nggak pernah tahu ketemu potensial seperti apa, ketemu orang-orang potensial seperti apa.
Jadi pesan saya, kalau sudah ada keyakinan di dalam hati kita, jangan pernah ragukan keyakinan diri kita sendiri. Cukup sekian dari saya Stanley Charles. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih menjelang akhir. Terima kasih Pak Irwan. Oke teman-teman, yang didapat hari ini menarik kan? Menarik. Berarti kalau embro yang akan datang, teman-teman